Halo, selamat sore untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tutorial cara mudah belajar gitar serta teknik dasar, tahapan, dan tips-tips penting yang perlu diketahui untuk pemula. Dan di video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas kuliah, tugas dari kampus saya. Oke, kita mulai videonya. Jadi yang pertama itu ada hal-hal yang harus kita pelajari dari awal untuk sebagai gitar pemula. Yang pertama itu mengenai chord dasar, chord dasarnya, cara memegang dan membunyikan gitar yang benar itu bagaimana. Itu perlu kita pelajari. Oke, yang pertama itu bentuk chord. Pada idealnya, bentuk chord yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai itu ada 12 chord. Terdiri dari 7 chord mayor dan 5 chord minor. 7 chord mayor mulai dari C, D, E, F, G, dan A. Sedangkan chord minornya dari E minor, A minor, D minor, B minor, dan F crash minor. Jika kita rasa terlalu sulit atau terlalu payah untuk diingat, kita pelajari sebagian dulu, misalnya 3 chord dulu untuk mempermudahkan kita dalam proses pembelajaran. Ya, kira-kira seperti itu. Dan bentuk chord itu juga perlu kita hafalkan dan membunyikannya dengan benar supaya hasilnya itu bisa dibilang lebih efisien gitu. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu cara jari menekan chord. Itu juga sangat perlu untuk kita perhatikan. Kalau untuk pemula itu memang terasa sakit. Beda halnya juga sudah terbiasa. Rasa sakit itu sudah mulai tidak bisa dirasakan lagi gitu lagi. Penting sekali untuk melatih jari supaya bisa menekan chord dengan baik sampai bisa menghasilkan bunyi yang maksimal. Oke, itu untuk yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, perpindahan chord. Perpindahan chord juga sangat penting untuk kita pelajari supaya kita bisa melatih tangan kita untuk melakukan perpindahan kunci, misalnya dari G pindah ke G, dari G pindah ke D. Setelah kita bisa melakukan cara menekan chord tadi, perpindahan chord juga sangat penting kita lakukan, yaitu dengan cara melatih pergerakan jari saat berubah posisi dari satu chord ke chord lain. Dan itu menurut saya juga sangat penting untuk dilakukan, khususnya untuk para gitar pemula. Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu melatih tangan kanan. Ketiga teknik yang saya sebutkan sebelumnya itu kan dia menggunakan tangan kiri. Selanjutnya untuk yang berikutnya kita perlu melatih tangan kanan. Kita harus melatih tangan kanan supaya bisa membunyikan chord dengan baik dan benar. Dan kita juga bisa bahasa sehari-harinya menggencreng gitu. Tapi bahasa yang dipakai oleh para gitaris itu namanya strumming. Itu supaya kita melakukan strumming dengan tempo dan kecepatan yang konsisten. Itulah gunanya kita juga perlu melatih tangan kanan. Oke, itu tadi 4 tahapan yang perlu kita ketahui khususnya untuk para pemula supaya untuk membantu perjalanan dalam memainkan gitar. Selanjutnya ada tambahan yang ingin saya sampaikan mengenai dasar-dasar gitar juga yang perlu kita ketahui, dan menurut saya ini sangat penting. Oke, kita perhatikan tabel yang ini. Oke,
Mari kita simak tabel ini. Baik, jika kita perhatikan, ini adalah tabel-tabel yang menunjukkan nada pada fret setiap gitar. Untuk bagian ini menunjukkan senar pada gitar, sedangkan bagian yang saya lingkari ini itu menunjukkan kolom pada setiap gitar. Jika kita perhatikan, tentu kita bertanya-tanya, sebenarnya fungsi dari tabel ini sebenarnya apa? Ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu untuk supaya kita mengetahui tangga nada pada gitar, mengetahui nada-nada pada setiap fret, serta mengetahui pola dan bagaimana akord-akord itu tersusun pada setiap fretnya. Oke. Itu ada beberapa fungsi dari tabel ini. Oke, kita lanjut. Di tabel di kolom 1 senar 6 ini adalah menunjukkan nada F. Pada permainan not balok atau kunci gantung, letak bass F itu berada di sini. Maka chord yang dibentuk seperti ini. Ini adalah chord F. Oke. Itu adalah chord F. Dan jika kita bunyikan bunyi harus seperti ini. Seperti itu. Dan jika kita maju kita kelang 2 kolom, ini adalah kunci G, dan sesuai dengan di tabel, bass G terletak di sini. Di kolom ketiga senar 6. Jika dibunyikan harus seperti ini bunyinya. Jika kita naik 2 fret lagi sesuai kolom yang saya sediakan itu, ini adalah bass A. Maka kunci A itu seperti ini. Untuk kunci gantungnya seperti ini. Nah, itu dia. Jadi tadi untuk yang senar 6. Oh ya, itu tuh untuk yang senar 6-nya. Selanjutnya untuk yang senar 5-nya dari sini. Jika kita untuk membuat senar B, untuk akord B, akord bass B di kolom sesuai di tabel kan ada di sini. Maka kita buat kunci B dengan bass di sini. Ini adalah kunci B gantung, atau ya bisa dibilang seperti itu biasanya, B gantung. Ini adalah kunci B. Selanjutnya jika kita geser ke sini 1, dia jadi kunci C. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya penting sekali untuk mempelajari tabel yang ini, supaya untuk memudahkan kita dalam mengetahui setiap fret, karena setiap fret itu mempunyai nada-nada tersendiri. Oleh karena itu penting untuk kita untuk menghafal nada-nada yang tersedia pada kolom ini. Oke. Itu untuk kolom yang ini. Selanjutnya kita mempelajari teknik menggenjreng gitar, mengocok gitar, atau bahasa yang biasa dipakai itu istilah dalam bahasa Inggrisnya itu strumming. Nah, strumming. Oke. Pada strumming, bagian yang kita pakai untuk pertama sekali itu yaitu bagian jempol. Ini kita men-strumming gitar itu akan menggunakan bagian yang sini. Kita sebut ini bagian soft bagian lembut. Nah,
Dan untuk akord yang kita pakai, akord yang paling mudah saja, yaitu E minor seperti ini. Dan kita strumming menggunakan bagian jempol, bagian yang sini. Kita mulai dari down, men-strumming turun. Kita tidak boleh men-strumming gitar seperti ini, gantung-gantung seperti ini. Menurut saya itu hasilnya kurang bagus. Dan kalau perlu harus tepat seperti ini. Oke, untuk pola yang pertama kita men-strummingnya secara dengan pola down down up up, down down up up, down down up up. Kita ulang terus sampai kira-kira kita latihan selama 5 menit supaya kita terbiasa dengan genjrengan atau strumming seperti ini. Oke, selanjutnya ada juga menggunakan bagian yang hard, atau kita menggunakan kuku, menggunakan jari telunjuk seperti ini. Kita usahakan ini jempol dan telunjuk itu menempel seperti memegang pick. Jika dikombinasikan hasilnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita melakukan penjrengan dengan perpindahan kunci. Misalnya dari E minor ke C ke D. Kembali ke minor. Jika menggunakan kombinasi antara bagian dan yang soft dan hardnya, maka akan seperti ini dia. Oke, mungkin itu saja beberapa informasi atau hal yang bisa saya sampaikan untuk para gitar pemula. Semoga bermanfaat dan terima kasih.